warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di sesi terakhir dari mata kuliah dasar administrasi kebijakan, yang mana pada sesi pertemuan ke-15 ini kita akan membahas mengenai desentralisasi. Nah, desentralisasi nantinya ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai konsep desentralisasi, kemudian membahas mengenai desentralisasi di bidang kesehatan. Nah, adapun bahan bacaan yang digunakan dalam bahasan ataupun sesi kali ini, tentunya kita menggunakan dasar hukum yang terbaru, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan juga kita menggunakan buku referensi dari Bapak Ede Surya Darmawan mengenai administrasi kesehatan masyarakat, teori dan praktek. Nah, sebelum kita membahas mengenai konsep dari desentralisasi, tentunya kita perlu melihat dulu ketentuan desentralisasi kesehatan. Nah, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kita perlu mengingat bahwa pada Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sudah ditetapkan sebagai negara kesatuan yang terdesentralisasi dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, yang kemudian diatur dalam pasal 18, disebutkan bahwa NKRI sendiri dibagi atas provinsi, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, kota dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan kemudian setiap daerah itu dipimpin oleh seorang gubernur, bupati, atau wali kota yang dipilih secara demokratis dengan masing-masing memiliki yang namanya perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Kemudian dalam pasal tersebut juga dikatakan ada peranan daripada batasan tugas dan fungsi dan kewenangan bersama antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dengan hubungan kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Dan juga diatur dalam pasal tersebut berkaitan dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam ataupun sumber daya lain yang kemudian juga diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang kemudian hubungan tersebut tentunya dilaksanakan secara adil dan selaras. Dan juga negara dalam pasal tersebut mengungkapkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang kemudian pada tahun 1999 menjadi dasar hukum dalam desentralisasi, ya. Ada Undang-Undang tahun 1999 yang diubah kemudian menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004, yang kemudian yang terbaru ini adanya Undang-Undang Nomor 23, ya, kebalikan dari ini, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menggantikan Undang-Undang 32 tahun 2004, yang menyatakan bahwa dalam undang-undang tersebut bahwa pemberian hak otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mana perlu diingat bahwa ketentuan desentralisasi itu juga ditunjang dengan PP, peraturan pemerintah, yang membreakdown lagi mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang. Yang kemudian kalau Undang-Undang 23 2014 itu didukung oleh adanya Permendagri, misalnya tentang Renstra, Renja, dan lain sebagainya, gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita masuk ke konsep dari desentralisasi. Jadi desentralisasi ini sebenarnya merupakan
konsep mengenai transfer kewenangan atau transfer kekuasaan dari tingkatan pemerintahan yang tinggi ke tingkatan pemerintahan yang lebih rendah dalam satu hierarki politis administratif ataupun teritorial. Jadi dalam satu garis ya hierarki politik yang sama. Ataupun yang kita kenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada istilah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Baik pemerintahan daerah itu adalah apakah pemerintahan provinsi ataupun pemerintahan kabupaten kota. Lalu kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat istilah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendefinisikan ketiganya itu berkaitan dengan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi sendiri merupakan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara Republik Indonesia NKRI. Dan sedangkan yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang perlu digarisbawahi bahwa yang namanya hak otonomi daerah itu diberikan dengan dua tujuan besar, yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Yang kemudian tentunya yang dimaksud dengan tujuan demokrasi adalah memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil society. Sedangkan yang tujuan kesejahteraan sosial ini mendorong pemerintah daerah untuk mampu menyediakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis untuk masyarakat lokal. Kemudian di Undang-Undang 23 Tahun 2014 juga disebutkan mengenai yang namanya pembagian urusan pemerintahan tentang pemerintahan daerah. Jadi, urusan pemerintahan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum, dan konkuren. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itu yang dimaksud dengan kewenangan absolut. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati atau wali kota di wilayahnya masing-masing. Yang dalam hal ini urusan pemerintahan umum berkaitan dengan urusan menjaga 4 konsensus dasar. Nah, kemudian yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren ini terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi ataupun daerah kabupaten. Kemudian kalau kita lihat tadi ya yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut ini berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu terkait dengan pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri ataupun mohon maaf ini agama ada kelebihan ya, ada satu lagi yang bisa nanti dicek kembali di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang ini ya, yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi ataupun daerah kabupaten kota, ini menjadi 2 ya, urusan wajib dan urusan pilihan. Nah, urusan konkuren wajib kemudian dibagi lagi
berkaitan dengan pelayanan dasar dan juga urusan wajib non pelayanan dasar. Nah, urusan pemerintahan konkaren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang. Kemudian berkaitan juga dengan sosial, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk urusan konkaren wajib non pelayanan itu ada 18 ya, itu nanti bisa kembali dicek di Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang kemudian untuk urusan wajib pelayanan dasar ini nanti kemudian diatur kalau untuk kesehatan itu ada SPM dan yang lainnya juga ya, standar pelayanan minimal kesehatan yang kemudian harus dipatuhin ataupun menjadi dasar dalam kriteria penetapan pelayanan yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk pelayanan urusan pemerintahan konkaren pilihan ini ada 7 ya, berkaitan dengan potensi dan keunggulan daerah, kemudian kelautan dan perikanan, ada juga tentang pariwisata dan pertanian, ada kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan terakhir itu adalah berkaitan dengan transmigrasi. Nah, yang kalau kemudian kita terjemahkan hak dan kewajiban daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini terbagi ada 8 hak dan 15 kewajiban ya. Jadi ini bisa kalian cek baca ulang di penjelasannya di Undang-Undang 23 yang mana misalnya untuk hak itu hak dari pemerintahan daerah tentunya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, memilih pemimpin daerahnya, mengelola aparatur daerahnya, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah, ataupun sebenarnya juga hak dari suatu daerah itu berkaitan dengan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya yang berada di daerahnya, kemudian mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tentunya mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam undang-undang. Begitu juga nantinya dengan kewajiban, ini terdapat 15 kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, jadi ini tabel ini merupakan tabel yang kemudian diolah oleh Pak Ede di dalam bukunya yang memudahkan kita memahami hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi. Jadi mempermudah proses pemahaman yang menampilkan hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban daerah tentunya diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan belanja, pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Yang perlu diingat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah ini tentunya dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Yang kemudian tadi perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah tentunya ini dilakukan yang namanya penyusunan. Kalau kemarin rasanya mungkin ada di mata kuliah lain gitu ya, bahwa nantinya bahwa daerah itu perlu melakukan yang namanya penyusunan mengenai RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, itu dibuat dalam jangka waktu 20 tahun yang memuat visi misi, kemudian ada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ini dibuat dalam jangka waktu 5 tahun dan sama seperti RPJP tadi itu memuat visi dan misi arah pembangunan daerahnya. Kalau di RPJMN memuat visi misi arah dari kepala dan juga program kepala daerah. Yang kemudian dari RKPD, RPJP, RPJMN, kemudian nanti ada yang namanya RKPD. RKPD ini merupakan rencana kerja pembangunan daerah yang biasanya dibuat dalam jangka waktu 1 tahun. Oke, kemudian nantinya ini ada peraturan dasar hukum tersendiri terkait dengan ketentuan perencanaan pembangunan daerah. Jadi ada Permendagri 90 tahun 2017 dan juga nanti ada juga
yang memperkuat dari dasar untuk penyusunan RPJP, RPJMN ataupun RKPD. Nah, kemudian kita masuk ke pokok bahasan kedua, yaitu mengenai desentralisasi di bidang kesehatan, atau dalam hal istilah di bukunya ini istilahnya adalah pembagian kewenangan urusan kesehatan. Jadi regulasi sistem telah mengatur bahwa pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten kota dalam batasannya masing-masing memiliki kewenangan pada urusan kesehatan yang dimaksud berkaitan dengan upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, dan yang terakhir berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya lagi bahwa dalam penjabaran Undang-Undang 23 tahun 2014, kemudian penulis dalam hal ini penulis buku HED memudahkan menampilkan yang namanya kewenangan pusat ataupun daerah. Jadi misalnya untuk kewenangan dari pemerintah pusat adalah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria paling lambat 2 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkaren diundangkan, serta juga melakukan yang namanya pembinaan dan pengawasan. Lalu kemudian kewenangan dari pemerintah pusat berkaitan dengan NSPK tadi adalah bisa membatalkan kebijakan daerah yang tidak berpedoman pada NSPK yang sudah disusun. Dan yang terakhir, kewenangan pusat adalah berkaitan dengan penetapan standar pelayanan minimal yang harus menjadi prioritas daripada pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Lalu untuk kewenangan pemerintah daerah, tentunya dia perlu menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, dan tentunya berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang kemudian dalam jangka waktu, misalnya nanti dalam jangka waktu 2 tahun apabila pemerintah pusat belum menetapkan NSPK, maka pemerintah daerah bisa melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan daerah. Dan juga kewenangan dari pemerintahan daerah adalah berkaitan dengan prioritas pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal. Nah, terkait dengan pendanaan urusan kesehatan pemerintah daerah, ya, bahwa kewajiban daerah dalam urusan kesehatan daerah harus menyediakan anggaran kesehatan sebesar 10% dari total APBD. Yang kemudian sebenarnya bukan hanya itu yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ada juga urusan kesehatan yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana fasilitas kesehatan, misalnya menyediakan fasilitas puskesmas, rumah sakit umum daerah, penyediaan SDM, penyediaan sumber daya manusia kesehatan, misalnya penyediaan dokter, tenaga medis sesuai dengan kebutuhan, mengadakan yang namanya obat-obatan, serta menyediakan dan mengembangkan sistem informasi ataupun sistem rujukan. Yang kemudian kalau kewenangan urusan kesehatan ini ada pihak yang bertugas, yaitu Dinas Kesehatan, yang mana Dinas Kesehatan tentunya melaksanakan urusan kesehatan itu berkaitan dengan pengelolaan UKP, pengelolaan UKM, izin pendirian rumah sakit kelas B, kelas C, dan kelas D, kemudian melakukan yang namanya pengakuan pedagang farmasi, penetapan pengakuan pedagang farmasi dan alat kesehatan, mengatur mengenai peredaran obat tradisional. Dinas Kesehatan juga melakukan yang namanya pengawasan makanan dan minuman industri rumah tangga, pengawasan post-market, perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan, izin praktik dan izin kerja dari tenaga kesehatan, dan terakhir pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Itu kewenangan daripada pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
yang kemudian seperti tadi dijelaskan di breakdown menjadi juga urusan daripada dinas kesehatan. Nah, perlu diingat bahwa kenapa desentralisasi itu dilakukan, apa tujuannya? Ini berkaitan dengan optimalisasi pembangunan di bidang kesehatan. Jadi kita lihat tadi bahwa ada kewenangan dari pemerintah daerah terkait dengan ketersediaan SDM, ketersediaan tenaga kesehatan, yang kemudian ini merupakan sebuah optimalisasi dari pembangunan kesehatan yang mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan efisien kepada masyarakat. Dan juga tujuan dari desentralisasi yang berkaitan dengan optimalisasi ini dilakukan tentunya dengan melakukan pemangkasan daripada jalur birokrasi pelayanan kesehatan. Dan tujuan desentralisasi kesehatan seperti tadi dijelaskan bahwa ada peran dari dinas kesehatan atau pemerintah daerah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, yang artinya di sini bahwa desentralisasi punya tujuan untuk meningkatkan daripada partisipasi masyarakat untuk menjaga dan memprioritaskan kesehatannya. Dan juga tujuan desentralisasi adalah penyediaan pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi setempat. Dan terakhir, tujuan dari desentralisasi kesehatan tentunya berkaitan dengan equity atau pemerataan dalam penggunaan sumber daya publik. Demikian untuk materi desentralisasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, dibahas lebih lanjut, silahkan memberikan pertanyaan dan komentarnya di forum diskusi di sesi ke-15 materi desentralisasi. Baik, saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.